Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-22. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sudah memiliki persiapan yang lebih matang di episode yang ke-22 ini, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti kelas dengan lebih baik ya. Buat teman Tantu yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel aku supaya makin berkembang dan nantinya makin semangat lagi buat sharing materi-materi tentang administrator kesehatan nih teman-teman. Nah, buat yang masih baru, jangan lupa disimak dulu ya materi kelas Tantu di episode pertama sampai dengan yang terakhir. Karena sudah di-spill nih FR, gambaran materi, dan juga latihan soal yang mudah-mudahan ya bisa jadi salah satu referensi belajar terbaik untuk teman-teman yang di tahun ini memilih untuk berjuang di formasi administrator kesehatan nih teman-teman. Kebetulan ya, di tahun ini untuk formasi adminkes ini tidak hanya dibuka untuk satu profesi atau background saja teman-teman ya, tapi seluruh bidang kesehatan S1 dan D4 itu bisa melamar formasi ini. Sehingga harapannya ya, teman-teman Tantu semua bisa lebih semangat lagi ya, lebih termotivasi lagi untuk belajar mempersiapkan diri berjuang menjawab soal di tes nanti, khususnya di kemampuan teknis ya teman-teman. Jadi di channel YouTube aku ini khusus membahas kemampuan teknis. Nah, buat teman-teman yang masih baru akan melamar P3K di tahun ini, kemampuan teknis P3K itu sama teman-teman dengan SKB-nya CPNS ya. Mudah-mudahan dengan kelas Tantu ini bisa menjadi salah satu teman belajar terbaik kalian. Nah, di episode ke-22 ini, kita akan membahas salah satu materi terpenting dalam administrator kesehatan, teman-teman. Yaitu tentang apa? Tentang puskesmas, teman-teman, ya. Jadi jangan lupa, puskesmas ini dan juga rumah sakit itu sangat penting untuk kalian perdalam lagi, teman-teman, ya. Tentang manajemen puskesmas ya, tentang puskesmas, rumah sakit, itu harus kalian katam ya, selain tentang akreditasi. Memang dua topik itu tentang puskesmas dan juga akreditasi, itu erat kaitannya dengan profesi kita sebagai seorang administrator kesehatan. Nah, izinkan aku untuk sharing ke kalian di episode kelas Tantu kali ini mengenai puskesmas dan juga standar pelayanan minimal di tingkat pusat kesehatan masyarakat, teman-teman. Nah, mungkin sudah familiar ya, puskesmas itu adalah unit pelaksana teknis atau PT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, teman-teman ya, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan nih teman-teman ya. Jadi diingat ya, wilayah kecamatan. Nah, kemudian apa aja yang ada di dalamnya? Ada sarana pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat strata pertama, teman-teman ya. Kemudian unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di level apa? Di level kabupaten kota ya. Bukan provinsi ya teman-teman, tapi level kabupaten kota kalau puskesmas ya. Nah, apa saja hak dari puskesmas? Pertama, pastinya membuat peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada di puskesmas tersebut, teman-teman. Karena ya, puskesmas yang ada di kabupaten kota pastinya memiliki karakteristik masing-masing, teman-teman. Wilayah kerja ya yang beragam serta wilayah dengan fasilitas dan sarana yang beragam juga ya. Ada yang misalnya puskesmas di wilayah perkotaan, itu mungkin fasilitasnya lebih lengkap daripada puskesmas yang berada di wilayah terpencil atau perdesaan ya. Jadi itu peraturannya dibuat dan diberlakukan dengan kondisi atau keadaan yang ada di puskesmas bersangkutan, begitu ya. Kira-kira teman-teman? Kemudian mensyaratkan bahwa pasien itu ya, teman-teman itu harus mentaati segala peraturan puskesmas ya. Kemudian mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya, teman-teman. Apalagi hak puskesmas mendapat jaminan dan perlindungan hukum ya, teman-teman. Tidak hanya pasien ya yang dilindungi tetapi nakes ya, nakes dan non nakes yang berada di dalam lingkup puskesmas itu sendiri, teman-teman. Ya. Kemudian apa lagi?
Mendapatkan imbalan jasa pelayanan ya, Jaspel. Nih buat teman-teman yang biasa kerja di puskesmas, biasanya mendapatkan hak Jaspel ya, jasa pelayanan yang telah diberikan kepada pasien, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya bekerja sebagai seorang tenaga kesehatan di level puskesmas ya maupun rumah sakit, itu mendapatkan hak berupa jasa pelayanan, teman-teman, selain gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan itu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja berdampingan dengan ASN di instansinya sudah mengetahui ya, bahkan tenaga yang kontrak di instansi kesehatan juga mendapatkan jasa pelayanan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kewajiban puskesmas nih, apa saja? Jadi mematuhi peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya pasti ya teman-teman. Kemudian memberikan pelayanan kepada pasien ya, tanpa membedakan golongan dan status pasien pastinya ya teman-teman. Kemudian merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan teman-teman ya. Diharapkan walaupun ya misalnya pelayanan itu menggunakan, JKN gitu ya, BPJS kelas 1, 2, dan 3, diharapkan puskesmas itu wajib memberikan pelayanan dengan tanpa melihat kelas perawatannya, teman-teman, ya. Jadi memberikan pelayanan sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang berlaku, teman-teman, ya. Kemudian menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas, teman-teman, ya. Kemudian menyediakan sarana dan alat-alat medik sesuai dengan standar yang berlaku. Menjaga agar semua sarana dan alat-alat senantiasa dalam keadaan siap pakai, teman-teman ya. Jangan lupa alat-alatnya dikalibrasi ya, dicek itu gimana tepatan dari alatnya ya, itu harus dipastikan. Kemudian merujuk pasien ke RS lain kalau memang di puskesmas itu tidak memiliki sarana, prasarana, alat-alat, dan tenaga yang diperlukan, teman-teman. Itu bisa dirujuk ya. Kemudian apalagi? Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bila mana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, teman-teman ya, atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya. Kemudian ada lagi nih kewajiban puskesmas, teman-teman, mengadakan perjanjian tertulis dengan dokter ya, yang bekerja di puskesmas tersebut. Karena kadang ya para dokter-dokter yang spesialis akan melaksanakan praktikum ya atau praktek kunjungan kepada puskesmas itu biasanya bisa dilakukan, teman-teman, dengan cara MOU ya, adanya PKS atau perjanjian kerjasama antara dokter tersebut dengan puskesmas atau suatu instansi rumah sakit dengan puskesmas yang akan mengunjungi puskesmas tersebut. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, seperti itu. Tenaga kesehatan dari instansi rumah sakit misalnya mengunjungi puskesmas untuk memberikan bantuan pelayanan medis di mana puskesmas ini belum memiliki tenaga yang memadai, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian apalagi kewajibannya? Membuat standar dan prosedur tetap untuk medik ya, pelayanan medik, penunjang medik maupun non-medik, teman-teman. Dan pastinya wajib untuk mentaati kode etik puskesmas, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya ya kita akan membahas tentang standar pelayanan minimal ya dari puskesmas, teman-teman. Jadi SPM ini adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah, teman-teman, yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup apa saja jenis pelayanan, indikator, dan juga nilai atau benchmarknya ya, teman-teman. Kemudian, SPM ini itu merupakan suatu ketentuan juga, teman-teman. Jadi, di samping standar juga ada ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, teman-teman ya. Jadi, standar itu dikatakan sebagai batas, kalau ketentuan itu dianggap sebagai jenis dan mutu pelayanan dasarnya, teman-teman. Jadi itu bisa dibedakan ya, SPM ini dalam 2 makna ya. Kalau di sini kita menampilkan 3 makna yang berbeda ya, berdasarkan ketentuannya, berdasarkan standar maupun berdasarkan spesifikasi teknis ya. Jadi jangan sampai bingung ya.
Jadi kalau misalnya sesuai dengan ketentuan, yaitu mencakup jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, teman-teman, yang berhak tentunya diperoleh secara minimal. Pokoknya intinya di puskesmas harus ada pelayanan ini gitu ya. Jadi SPM ini minimal suatu puskesmas bisa diterbitkan izin operasional dan juga izin mendirikan suatu puskesmas itu harus memenuhi standar pelayanan minimal, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya standar pelayanan minimal, kalau di sisi spesifikasi teknis itu tentang tolak ukur pelayanan minimumnya, teman-teman, yang diberikan oleh BLU terhadap masyarakat. Misalnya ada puskesmas BLUD, itu harus ada tolak ukur pelayanan minimumnya juga ya. Jadi standar pelayanan minimal BLUD ini berbeda ya dengan standar pelayanan yang memang seharusnya diterapkan. Biasanya kalau puskesmasnya itu sudah BLU ya, dia tuh akan menyusun SPM yang disusun secara mandiri gitu kira-kira teman-teman ya. Kalau misalnya gini nih biar semakin paham nih ya. Misalnya Dinas Kesehatan kabupaten kota itu punya apa namanya sejenis SPM ya kota gitu ya, punya SPM yang diterapkan kepada siapa? Kepada puskesmas. Ini kalau misalnya dia tidak BLUD ya. Tapi, wah belum selesai nih. Oke, tapi ya teman-teman kalau misalnya si puskesmas itu BLUD ya, BLUD, dia wajib menyusun SPM lagi teman-teman, SPM khusus untuk BLU-nya. Jadi mereka menerapkan dua ya, SPM dari dinas dan juga SPM dari akibat si puskesmas ini sudah masuk kategori Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Begitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, apa fungsi dari SPM, teman-teman? Pertama pastinya menjamin terselenggaranya mutu pelayanan dasar, teman-teman ya, mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Kemudian menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal, teman-teman ya, yang harus dicapai sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat di tingkat pertama itu harus ada rata-rata minimalnya, teman-teman. Begitu kira-kira ya. Kemudian fungsinya juga sebagai pedoman pengukuran kinerja, teman-teman ya, dalam penyelenggaraan bidang kesehatan. Jadi SPM ini digunakan untuk mengukur seberapa berkinerjanya sebuah puskesmas, gitu kira-kira ya. Kemudian yang terakhir, fungsi dari SPM puskesmas itu sebagai acuan prioritas, perencanaan daerah, dan pembiayaan APBD bidang kesehatan teman-teman ya dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring teman-teman ya dari SPM lah akan dilaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap bagaimana sih program yang telah diterapkan atau dijalankan oleh suatu puskesmas. Jadi patokannya itu dari standar pelayanan minimalnya teman-teman. Kira-kira begitu ya. Oke, gimana? Sudah terbayang kira-kira tentang apa saja sih dari sekian padatnya ilmu ya, dari sekian padatnya materi? Mudah-mudahan rangkuman ini bisa membantu kalian untuk memberikan gambaran kira-kira dari FR di tahun-tahun sebelumnya batasan materi atau topik yang kelihatan itu sampai mana sih gitu kira-kira. Jadi bisa dikondisikan ya, teman-teman belajarnya akan lebih efektif lagi ya. Kalau bisa teman-teman itu baca materi dasarnya dulu ya. Penting memang latihan soal ya, tapi teman-teman ya patut diingat bahwa soal-soal di tahun-tahun selanjutnya itu belum tentu mencakup soal-soal di tahun sebelumnya, teman-teman. Tapi materi atau sumber topiknya pasti hanya dari topik itu saja, teman-teman ya, sesuai dengan standar kemampuan seorang admin kelas. Maka dari itu, saran aku, penting memang mengerjakan latihan soal agar kita terbiasa mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit. Tapi yang lebih penting itu adalah memahami dasar dari materi yang diujikan teman-teman sehingga nanti ya jenis soal apapun yang kelihatan kalian pasti bisa kata menjawabnya teman-teman entah itu studi kasus ya hafalan atau penalaran itu pasti bisa menjawabnya apabila dasarnya sudah kuat teman-teman ya.
Makanya, aku saran agar teman-teman bisa setidaknya membuka-buka materi ya, dibuka-buka lagi tentang manajemen puskesmas, puskesmas, SPM puskesmas, perizinan rumah sakit, dan lain sebagainya, sebagai gambaran bahwa di sekitar itu aja sih kelihatannya materinya gitu, teman-teman ya. Kita belajar di 3 tahun terakhir, standar kemampuan seorang admin kes tetap sama, teman-teman ya. Model soalnya saja yang berbeda. Oke, kita lanjut. Kalau gitu, jangan lupa subscribe dulu ya. Udah menyimak dari episode pertama sampai dengan terakhir, jangan lupa ya teman-teman bisa like video ini dan juga share ke teman kalian sesama pejuang administrator kesehatan tahun ini teman-teman ya. Biar kita sama-sama jadi ASN di tahun ini. Amin, amin yang kenceng ya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan tadi kan fungsi ya teman-teman harus dibedakan. Apa aja tujuan dari SPM? Pertama pastinya pedoman ya. Jadi pedoman bagi puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan atau layanan kepada masyarakat. Kemudian ya diharapkan terjaminnya hak masyarakat teman-teman dalam menerima suatu layanan ya. Kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan teman-teman. Kemudian alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan di puskesmas, mendorong terwujudnya check dan balance teman-teman. Nah ini terkait di alokasi anggaran ya. Kemudian terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat teman-teman ya. Ini harus diingat ya tujuan dari SPM itu apa. Kenapa sih SPM itu harus diterapkan di puskesmas teman-teman dengan standarnya ya yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu harus ditaati dan diusahakan minimal harus ada layanan yang telah ditentukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di FKTP Puskesmas ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Adapun ya teman-teman, prinsip dari SPM Puskesmas itu ya harus memerhatikan apa? Konsensus, harus sederhana, nyata, terukur pastinya, terbuka ya informasinya, kemudian terjangkau oleh masyarakat, akuntabel ya, serta bertahap teman-teman ya. Ditentukan lagi ya dalam menyusun SPM itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ya. Nah, kita latihan soal dulu ya teman-teman. Jadi cakupan desa siaga aktif. Nah, ini kelihatan nih di tahun aku kemarin. Termasuk definisi operasional dalam SPM Puskesmas kategori jenis pelayanan apa saja nih teman-teman? Apakah A. Pelayanan kesehatan dasar, B. Pelayanan kesehatan rujukan, C. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB, D. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, atau E. Pelayanan kesehatan desa siaga. Loh, yang mana nih kira-kira teman-teman ya? Ini singkat teman-teman pertanyaannya ya, tapi memerlukan pemahaman yang mendasar terhadap SPM dari puskesmas teman-teman ya. Kalau misalnya kalian hanya latihan soal gitu ya, itu kayaknya masih kurang teman-teman. Jadi harus dasar materi dulu, habis itu baru kalian tuangkan dalam soal. Itu sebenarnya cara dan strategi yang aku terapkan di tahun sebelumnya yang bisa mengantarkan aku menjadi seorang ASN dalam satu kali tes saja teman-teman. Jadi memang diusahakan dengan maksimal ya, dengan kurang lebih waktu yang kita miliki kurang dari sebulan ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu ya akan dapat jadwal di hari apa, tanggal berapa, tapi tetap siapkan diri dengan langkah dan strategi yang terbaik lah teman-teman. Karena ya, balik lagi aku izin mengingatkan, mungkin saja ya, bahan yang kalian punya itu juga dimiliki oleh saingan kalian ya, atau teman kalian yang lain. Tapi cara kalian belajar ya, keseriusan kalian dan ketangguhan kalian untuk ikhlas berproses ya, itu yang membedakan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk senantiasa berikhtiar ya, untuk memberikan yang terbaik, mempersiapkan diri dengan maksimal teman-teman. Oke, kita balik lagi ya ke latihan soal ini. Gimana nih, udah ketemu belum jawabannya? Ya, jawabannya D ya teman-teman. Nah, ini PR nih buat kalian. PR kalian ya, mencari kategori jenis layanan dalam SPM rumah sakit itu ada apa aja. Ini udah aku spill nih, ada pelayanan kesehatan dasar, ada tuh isinya apa, itu harus kalian cari nanti ya. Pelayanan kesehatan rujukan, nah, dan juga penyelidikan EPID dan penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa teman-teman. Ya, sebagai nakes, istilah yang kecil-kecil kayak gini harus dipahami ya. Nah, dari cakupan desa siaga aktif, itu kategori jenis pelayanan
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, teman-teman. Di mana desa yang mempunyai pos kesehatan desa atau Puskesdes ya, teman-teman. Ini cari lagi ya, Puskesdes ini definisinya apa? Atau UKBM, teman-teman ya, usaha kesehatan berbasis masyarakat, lainnya berfungsi sebagai pemberi layanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, serta surveillance berbasis masyarakat, teman-teman ya. Nanti dicari-cari lagi ya, SPM tentang puskesmas ini, itu kategori atau jenis pelayanan itu apa saja. Itu harus kalian telusuri beserta implementatifnya dalam um, puskesmas itu di lapangan seperti apa ya. Itu nanti bisa kalian buka-buka lagi ya, pelajari lagi SPM dari puskesmas ini karena cukup padat juga, namun worth it untuk kalian pelajari. Karena aku yakin standar kemampuan seorang adminkes itu harus memahami regulasi-regulasi yang berlaku di puskesmas, rumah sakit, dan juga dinas kesehatan. Makanya aku selalu wanti-wanti untuk kalian belajar tentang puskesmas, belajar tentang izin mendirikan, izin operasional, kemudian tentang manajemen puskesmas ya, bagaimana runningnya seorang um, nakes di dalamnya ya, persyaratannya seperti apa, serta nantinya harapannya kalian bisa lebih memahami tentang kemampuan-kemampuan dasar dari seorang adminkes, teman-teman. Karena memang di lapangan pun ya nanti juga kerjaan kita akan seperti itu ya, ngurus izin-izin ya, sangat administratif sekali. Kalau di dinas kesehatan biasanya ngurus izin praktek ya, akreditasi seperti itu. Jadi memang harapannya itu core dari seorang adminkes dalam memberikan pelayanan keadministrasian kita ya. Kita lanjut ya. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya bagi teman-teman yang butuh referensi teman belajar ya, siapa tahu lebih nyaman belajar melalui buku, kami ada 2 koleksi buku Adminkes teman-teman. Jadi ada buku yang putih ini, itu khusus untuk teman-teman yang ingin belajar materi lebih banyak. Karena di sini ada rangkuman materi, ada contoh soalnya juga ya, 5-10 contoh soal yang bisa menjadi acuan bagi kalian dalam belajar. Tapi kalau misalnya kalian merasa belum lengkap rasanya dengan materi saja, tapi ingin latihan soal lebih banyak, ada teman-teman. Di buku yang biru ini ya, yang buku 500 soal ini, kalian akan disuguhkan dengan soal yang bervariasi dari FR 3 tahun terakhir, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihat dan cek ya, apabila ada update peraturan terbaru di tahun ini, mohon untuk dipelajari keduanya, teman-teman. Memang ini PR yang cukup berat ya. Kalian harus mempelajari peraturan lama beserta peraturan yang baru, karena kita tidak pernah tahu ya, teman-teman, apakah tim penyusun soal itu akan membuat soal dari peraturan yang baru saja tahun ini yang kelihatan. Seperti misalnya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, itu kan baru keluar di tahun ini nih, teman-teman. Apakah tim penilai akan memasukkan kategori Undang-Undang Kesehatan di tahun ini atau bagaimana, itu kita nggak pernah tahu. Jadi jaga-jaga, kalian bisa pelajari keduanya, teman-teman ya. Nah, latihan soal-soalnya ya, siapa tahu kalian mau berlatih, itu bisa memilih buku yang biru. Ada 500 soal lengkap di sana, teman-teman ya. Jadi bisa dipesan di Shopee kami atau bisa ditanyakan di WhatsApp admin kami ya, teman-teman. Bisa DM juga lewat Instagram ya. Bisa langsung klik juga ini ya, store kami di Shopee. Nah, ini beberapa testimoni ya, teman-teman. Katanya buku kami itu cukup bermanfaat buat mereka dalam meloloskan dirinya menjadi ASN di tahun lalu, teman-teman ya, ASN P3K ya. Karena memang kami terfokus sangat presisi dalam menyusun latihan soal juga materi sesuai dengan FR serta pengalaman dari penulisnya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan strategi yang belajar yang sudah di-sharing, materi FR serta latihan soal yang sudah di-sharing ini bermanfaat untuk kalian. Nah, ada paket spesial nih teman-teman ya, buat yang nggak kebagian kelas jangan khawatir ya teman-teman. Ada kami menyediakan paket belajar spesial sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian merasa kayaknya aku butuh materi yang lebih lengkap nih, yang lebih terupdate tahun ini. Itu ada teman-teman ya, bisa diorder materinya, bisa di-download dan bisa di-print atau bisa dicetak teman-teman materinya. Kemudian ya, selain itu kalau misalnya kalian merasa aduh kayaknya kurang nih Bu, soal-soal yang aku dapatkan dari buku dan juga teman-teman yang lain ya, atau misalnya kalian mendapatkan soal-soal dari grup lain, itu boleh teman-teman kalian order paket tryout kami ya. Kami ada 5 paket ya, di mana kalian bisa pesan terpisah. Jadi satu paket itu ya teman-teman, itu isinya 100 soal teman-teman. Nah dari 100 soal ini nanti udah dilengkapi dengan pembahasan, disusun dengan Google Form teman-teman. Nah
Jadi nanti setelah kalian submit ya, nanti jawaban kalian tuh akan terekam di email kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau belajar ya, untuk soal-soal yang kalian jawab salah, nanti akan keluar jawaban yang benar dan juga pembahasannya. Jadi nanti kalian bisa belajar lewat soal-soal yang kalian kerjakan dalam tryout ya. Kalau misalnya kalian beli satu itu harganya 50k, kalau misalnya belinya 5 itu harganya 240k, dapat diskon teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian beli kedua-duanya ini ya, nanti akan dapat diskon totalnya 35k ya teman-teman. Jadi lebih hemat kalau kalian memesan paket ya. Bisa hubungi salah satu kontak admin kami ya teman-teman. Bisa hubungi admin 1, bisa juga admin 2 ya. Dipilih salah satu. Kalau misalnya ada yang slow respon, bisa pindah lagi ke admin yang lagi satu. Oke. Mungkin segitu dulu sharing kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan akhir video. Aku tahu perjuangan ini tidak mudah, teman-teman. Tapi yakin dan percaya, walaupun kalian sudah mengetahui saingan kalian berapa, ya, sejatinya ya, teman-teman, saingan kalian itu adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Bagaimana kalian bisa ikhlas berproses dan juga menyiapkan diri untuk belajar dan berproses setiap harinya, teman-teman, ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Jangan lupa like video ini, share juga ke sesama pejuang administrator kesehatan dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya teman-teman biar aku makin semangat buat sharing ke kalian. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah um, belajar bersama dan proses bersama dari episode pertama. Mudah-mudahan dilancarkan sampai ujian nanti ya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di kelas tantu selanjutnya.